mengucapkan selamat ulang tahun Dongeng Kopi yang ke-9. Siapa dulu nih? Dongeng dulu lah. Iya. Ini buku arsip daftar hadir ini kan sudah berapa jilid ya? Banyak lah ya. Ini adalah salah satu jilid yang isinya menangkap pokoknya random, acak banget. Ada yang gambar, ada yang nulis, ada yang bercerita, ada yang curhat, ada yang berbalas surat gitu. Yang paling seru itu berbalas surat. Jadi satu ketika datang sepasang kekasih, dia ngopi terus ngisi daftar hadir, saling nulis gitu kan. Terus rentang waktu berbeda itu datang si ceweknya aja gitu kan. Terus dia klarifikasi bahwa hubungannya udah selesai gitu loh. Terus di sini dari jilid-jilid itu kan, Terus ada lagi yang pokoknya satu ketika ada seorang perempuan yang dia itu udah jadi kekasih salah satu pelanggan gitu ya. Ternyata dia itu ngecek catatan yang ada di sini. Terus dia itu kayak kayak cemburu gitulah ya. Terus dia nulis panjang lebar kayak gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, tapi kalau yang ini bukunya itu tulisannya itu lebih ke ungkapan perasaan ya. Maksudnya jadi dia itu merasakan kalau ke dongeng gitu ya. Jadi mungkin sangat personal banget ya. Kalau ke dongeng itu dia sulit mengungkapkan, tapi ya dia ungkapkan juga sebenarnya ini ya kalau gitu ya. Ya walaupun nggak banyak gitu ya, tapi ada satu hal yang menurutku ini cukup jujur ya. Maksudnya dia berusaha untuk bilang meskipun tidak bisa banyak gitu ya, bahwa selama 3 tahun di dongeng, kayaknya dia pelanggan dari 2016 ya. Dia cukup runtut menuliskan bahwa cerita seorang pelanggan anonim, saya nggak tahu siapa gitu ya, tanda tangannya juga tidak cukup merepresentasikan nama. Kalau orang-orang luar tuh kan tanda tangannya itu bisa dibaca ya, iki jenenge sapa e konangan lah. Tapi kalau orang-orang kita ini kan ada yang pakai D, ada yang W depannya gitu kan. Ada yang perahu layar, betul. Jadi nggak terdeteksi lah siapa itu kan. Nah itu ya. Ya lumayan menarik, tapi ditutup sama satu kutipannya Khalil Gibran ini yang saya langsung ingatan saya itu soal zaman saya remaja itu. Khalil Gibran itu banjir di pasaran ya, buku-buku Khalil Gibran. Dan semuanya rame, laris lah, terjual. Tapi nggak semuanya itu bukunya itu bikin orang tuh seneng baca Khalil Gibran gitu. Karena terjemahannya parah ya. Jadi ada yang terjemahannya parah, yang asal terjemahan, tapi ada juga yang bagus gitu kan. Nah beruntung yang dia itu kemudian kalau seneng Khalil Gibran, terjemahannya dapat yang bagus, yang enak gitu. Yang nggak enak itu yang pasti iki opo sih maksudnya, bingung kan gitu. Padahal tulisannya bagus gitu. Nah dia tutup kutipan Khalil Gibran lah itu. Nilai dari seseorang itu ditentukan dari keberaniannya memikul tanggung jawab, mencintai hidup dan mencintai pekerjaannya. Kayaknya kalau maksudnya setelah baca itu loh, aku terus ngebayangin ini orangnya abis ngapain ya. Maksudnya abis ngapain, terus kemudian apakah dia lelah atau apa gitu. Kemudian satu peristiwa ini tuh bisa jadi juga jadi penyemangat dia gitu loh, soal aku sih tulisannya rindu, kopi dan keberanian gitu. Jadi bisa jadi kan kadang kita punya satu peristiwa yang ini apa ya, maksudnya nggak ngerti, tapi itu kita harus dikeluarkan gitu. Nah, salah satu usahanya dongeng gitu lewat nulis catatan ini buatku jadinya berhasil gitu kemudian, karena edisinya ternyata banyak gitu. Jadi setiap tahun ada. Jadi setiap tahun ada tuh. Menurutku ini jangan sampai hilang deh Mas, kayaknya dongeng gitu. Maksudnya tetap harus ada. Kita juga nanti terakhir kayaknya harus nulis ini ya. Iya, ini nulis jilid ke-9. Jilid ke-9, pas ulang tahun ke-9. Ya kan? Benar sih. Ini kalau aku ya, dari tulisannya dia itu, aku sebagai orang yang cukup sering kesini dan udah cukup lama. Walaupun baru kesini tuh, ya baru kesini pas kesini dongeng yang sebelumnya aku belum sempat. Maksudnya dongeng ya masih yang sebelumnya ya, kepindahan ke sebelumnya itu belum sempat, tapi jadi kayak
Oh ya mungkin si Mas atau Mbak ya ini. Mas ya. Iya. Kalau aku Mbak banget. Ingat tulisannya aja elek tapi. tulisannya elek ya tapi. Belum tentu. Mbak juga ada yang jelek loh tulisannya. Mbaknya sih cakep. Iya ya, ini cowok atau cewek ya? Oh bener juga ya, kita jadi berpikir ini cowok atau cewek ya? Tapi kalau dari susunan perasaannya, gue cewek sih. Mungkin dia feminim. Tapi cowok. Cowok tapi yang dia ya karena mungkin dia cukup malu karena dia tidak mencantumkan nama. Mungkin dia masih ini bukan cowok things bukan hal yang dalam cowok, makanya dia anonim. Tapi dia sebenarnya cukup feminim dan dari kata-katanya itu kayak wah ini tetep wong adoh pertama dia jarang ke dongeng, tapi sekalinya ke dongeng atau di setiap kesempatan dia ke dongeng itu dia selalu entah dia bersama siapa atau entah dia melakukan apa atau entah dia bertemu atau beralat apa itu. Jadi kayak ya setiap pertemuannya dia di sana walaupun tidak cukup sering tapi itu selalu berkesan gitu. Terus aku jadi ini dengan baca ini tuh kayak aku kan udah pernah baca buku ini, tak bacain semua ketika dulu aku ngisi buku absen untuk pertama kalinya. Terus dari tulisan dia itu aku tahu dia orang yang nggak pertama kali ke dongeng, karena mungkin kalau orang pertama kali paling kopinya enak, tempatnya nyaman, biasanya kan berani berapa kalimat gitu. Tapi bahkan beberapa ada yang ngisi lucu itu. Jadi kan suruh ngisi daftar hadir ya, dia tulis nama lengkap gitu ya, alamat, tanda tangan kan gitu. Itu ada jumlahnya berapa halaman itu? Itu data lumayan di Mailchimp. Anjir. Bener. Kirim newsletter. Dia pikir dapat uang saku kan kalau udah daftar hadir diisi. Parah. Tapi ini terus arsip yang sangat ini sih, sangat menyenangkan untuk mungkin suatu saat mungkin dongeng akan bikin acara pameran arsip. Pembacaan juga menarik menurutku. Karena orang random ya, kemudian bisa jadi satu peristiwa. Atau pameran arsip ya kayak ini loh, kayak surat cintanya yang lupa aku siapa di Ulen Sentalu. Itu kan ada kumpulan surat-surat yang ditujukan kepada seorang perempuan yang sedang jatuh cinta ya Mas gitu. Nah, terus itu dipamerin. Dan itu emang puisi dan itu ada bahasa Jawa sama bahasa Belanda. Dan menurutku itu keren sih. Mungkin ini bisa jadi versi lain tapi kayaknya saya ngisi jeneng mau ora sah. Kita anonimus terus sih orang membacanya gitu. Bertukar rasa. Oke, lanjut. Aduh. Beda. Sadu nih pasti. Emang surat ini kalau yang aku baca sih emosional ya, maksudnya aku dapat emosinya dan surat ini semakin menegaskan sih bahwa surat yang ditulis dengan tangan secara langsung dalam arti bukan ketikan. Itu feelnya intensinya dia lebih baik dalam menyampaikan emosi ketimbang pesan via surel atau chat WhatsApp atau review Google Map, Play Store. Ya itu sih menurut saya gitu aja sih. Iya. Naik turunnya ya, besar kecilnya, huruf, penekanannya gitu ya, Gini aku sing nulis paling miring ya San. Ini soal gini terus munggah. Gue lurus sih lumayan. Ya lumayan sih. Iya makanya. Terus yang lain? Kalau aku suka isi curhatan si Mas atau Mbak ini karena aku sendiri juga suka nulis. Kalau misalnya aku tuh masih suka nulis diary sebenarnya di rumah. Pokoknya tuh nulis apa aja kan, kayak aku yang bilang sama Mas Kiki, aku tuh lebih suka nulis manual. Soalnya aku orangnya pelupa juga. Itu sih. Jadi memang lebih berkesan orang yang suka nulis, maksudnya tentang apapun yang dia rasakan dia tuangkan di secari kertas gitu tuh. Oke. Kalau dari aku ya, ini benar kayak kata Aldo tadi, dia nulisnya penuh dengan emosi sih. Nah
ini Orang nyontek loh. orang nyontek. Orang yang tak tutupi. Nah, ini dari si anonim ini semangatnya hampir sama ketika aku ketemu dongeng sih. Pertama kali. Udah di sini? Belum. UPN. PN. Oke. PN. Dan yo ada salah satu project lah waktu itu. Asik. Kosong project. Padahal apa mas? Proyek. Penggawean kan bahasanya bodoh itu. Jadi ini semangatnya hampir mirip ketika si anonim ini datang ke dongeng ini kayak menemukan oase Selama ini dicari. Selama ini dicari gitu loh. Jadi kalau aku sih nulisnya singkat mas. Jadi Minggu 3 Maret 2019 ini menjadi titik balik. Seperti pepatah Jawa mengatakan bahwa urip iku urup. Ketika di dongeng ini saya merasa hidup dan saling menghidupi gitu loh. Asik. Masuk Rai. Closing untuk happy birthday. Kok aku? Iyalah. Iya no. Enggak, kok opini ku beda. Ya enggak apa. Gue pengen melompat. Aku malah gagal fokus sama tulisannya Khalil Gibran tadi tuh ketikannya di bawah itu. Nah, apa? Itu yang kayak tentang banyak banget gak sih orang yang gak mencintai pekerjaannya. Dan kalau ketemu orang yang kayak gitu tuh kayaknya menyebalkan. Oke. Sayang atau sakit? Yang kayak kamu buang-buang waktu dan tidak menyenangkan saya sendiri. gitu loh. Orang lain maksudnya kalau misal dia bidangnya melayani atau apa. Kenapa sih harus gitu? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Hidup kan pilihan, iya sih. Tapi kenapa memilih yang salah atau? Ya kenapa memilih yang tidak enak. mencintai gitu? Kan sebenarnya bisa mencintai dengan ketulusan atau Proses kali. mungkin enggak. Tapi ada yang Mungkin dari terpaksa. Kahanan lah. Kahanan. Tidak ada pilihan dan harus. Tapi tetap bisa nggak sih mencintai dalam keterpaksaan? Wes. Kalau kita itu Waduh, bisa iki aku tenan kita bahas. Iki nganu iki kelingan zaman biyen tak duwe rapi iki. Karo Mas Ringo ya sak. Jadi aku paksane ya iso. Bisa ora ngono. Ning iso kok. Proses. Bisa karena terbiasa. Oke. itu aja Terbiasa sih. dipaksa. Oh, yang aku tangkap itu ya, aku nggak nangkep yang indah-indah tadi. Wah, Indah-indah. Indah. Enggak indah sih sebenarnya. Bebas aja. Sok indah. Gitu sih. Closing yang cukup kritis. Nggak Bagus banget, ini nyambung, bagus nggak banget. Oke. Simak episode spesial bersama Dongeng Kopi di Spotify secara gratis atau download untuk didengarkan nanti. Atau dukung kita dengan klik link support yang ada di description box. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun.